Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan jaringan LAN antar gedung menggunakan software Cisco Packet Tracer ini. Pertama kita pilih sebuah router di sini. Biasanya saya pakai yang 1841. Kalau nggak pakai 1841, bisa juga memakai yang tipe lainnya. Tapi saya memakai ini karena hanya kebutuhan lokal saja. Maka PC-nya saya pilihkan 2 di sini. Ya, semisal habis itu ada lagi di sini router atau iya betul, habis itu di sini saya memakai sebuah PC lagi, dan jangan lupa pula kita memakai sebuah switch di sini pakai 2960 tipenya. Nah, kita letakkan di bawah router seperti ini. Bisa kita seperti ini. Dan ini router 0, router 1. Anggap saja seperti itu. Nah, untuk menghubungkan kabelnya dari switch ke router itu memakai tipe kabel yang crossover atau yang putus-putus seperti ini karena dia berbeda tipenya ya. Oke, kita hubungkan 01 router 0. Oke, port 01 ke port 00, lalu di switch kita hubungkan port 02 seperti ini. Sesuaikan saja, sepertinya ini tidak perlu berurut juga tidak apa-apa. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk dari router ke router lebih bagusnya itu kita memakai kabel yang namanya serial saja. Tapi kita lihat dulu di sini bagian modulnya. Apakah sudah mendukung serial atau belum? Jika belum mendukung, maka kita tambahkan modul serialnya, yaitu HWJ 2T. Kita seretkan ke sini port sebelah kiri satu saja. Kalau misalnya kita butuh lebih banyak, taruh yang sebelah kanan juga. Kita klik OK, kita nyalakan powernya. Nah, ini power ini jadinya ketika masang modul itu harus mati dulu ya. Kalau misalnya masih hidup, dia nggak bisa dipasang. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita nyalakan kembali. Jika sudah, maka kita lihat di bagian tab config. Nah, di sini ada serial kan, modul tadi yang hanya defaultnya itu hanya fase Ethernet saja, yang 2 port ini akan ada serial. Lalu kita memakai tipe serial ini ada DCE sama DTE. Bedanya kalau DCE itu dia ada seperti clock time-nya, jadinya clock time delay-nya. Kalau DTE itu tidak ada. Ini tergantung kebutuhan masing-masing sih. Ini saya pakai yang DTE saja. 010 dan 010. Oke, seperti ini. Lalu tahap berikutnya adalah kita memberikan sebuah IP ya. Jadinya di sini kita memberikan sebuah IP. Tentunya di sini saya akan buat menjadi 2 network yang memakai sebuah routing statis gitu. Jadinya agar lebih efisiensi, di sini router 0 kita alirkan ke bawahnya ini. Kita cek dulu tadi berapa portnya 00. Oke, semisal di sini saya isi 192.168.1.1. Ini habis itu kita nyalakan saja di sini. Dan untuk mempercepat proses booting, kita klik ini saja. Nah, itu nanti jadi warna hijau seperti itu. Nah, jika sudah, kita config yang sebelah kanan, yaitu serial 010. Kita pasangkan IP semisal 172 saja. 172.17.1.0 seperti ini. Nah, kita on kan. Habis itu di sebelah kanan portnya yang berapa ya tadi, saya lupa. 010 juga. Oke, 010 berarti 1.2 Nah, 1.2 ya, karena yang di sini tadi adalah ini 1.1, sorry, 1.1, yang ini 1.2. Jadi networknya 172.17.1.0. Kalau yang ini yang sebelah kiri 192.168
1.0 networknya. Dan nanti harus dicatat pas seperti ini sih, saya biasanya ditulis networknya, jadi pakai sebuah label biar lebih mudah untuk mengingat, tidak harus bolak-balik itu. Sorry, 72 17 1.0. Nah seperti ini kurang lebih. Nah ini juga kita copy saja, nggak bisa, kita ini aja terus 168 1.0. Ini networknya untuk keperluan routing, nanti kan kita pakai network routing. Nah habis itu kita setting yang router 1 yang ke arah bawah, yaitu masuk ke fast Ethernet yang 00 juga. Nah di sini kita tulis IP-nya 192.168. Tadi kan 12.0, berarti kita pilih 2.0 saja, nggak apa. Oh sorry 2.0 2.1, sorry bukan 2.0 ya, karena tadi network yang saya masukkan salah. Nah itu kalau udah klik on, jangan lupa. Nah kalau udah semua, jangan lupa PC-nya juga dikonfigurasi. Di tab config pilih fast edit tab desktop, pilih IP configuration, di sini klik aja. Nah IP address-nya itu jadinya dipilih dari sini, dari router 1. Kalau router 1 yang ke arah bawah itu atau fast Ethernet 0 tadi kita masukkan IP 192.168.1.1, itu adalah menjadi gateway di PC. Jadinya gampangnya kayak gitu aja. Nah, kalau 10 itu kan networknya, jadi network tuh nanti ditulis pas routing gitu, bagian routing statik. Nah subnetnya ini otomatis aja tinggal diklik langsung keluar deh. Nah ini yang tadi saya bilang ini 1.1 gitu. Nah kalau udah kayak gini, kita lakukan hal yang sama di PC yang lainnya. Ini masuk juga di sini. Berarti kalau tadi 1.2, ini 1.3. Oke, gateway-nya kita masukkan sama seperti tadi karena ini masih satu jaringan sama yang tadi. Tik 1. Oke. Sudah, klik ini forward saja biar lebih cepat. Ini fast forward. Habis itu kalau udah kita set PC 2, PC 3 nya. Nah ini kan PC 2, PC 3 itu networknya, ntar saya tes dulu deh biar enak. Nah 92.168.2.0 ini networknya, ini seperti ini networknya. Nah habis itu kita tulis di sini 92.168 seperti tadi ya. Berarti kalau 2.0 berarti gerbang dari router satunya itu 2.1, maka di PC 2 nya itu kita tuliskan 2.2 dan gateway nya 192.168.2.1. Nah seperti itu, karena dia jaringannya berbeda dengan yang router 0 ya. Ininya juga di bagian desktop IPv4 address kita masukkan 2.3, berarti ya gateway-nya berarti 192.168.2.1. Oke, kalau udah seperti ini fast forward lagi, jangan lupa. Nah kalau misalnya teman-teman mau nambahin IP di bawah PC juga nggak apa-apa, kalau tidak juga tidak apa-apa. Pokoknya kita ingat aja kalau menambahin IP, pemberian IP dari sebelah kiri dulu aja biar gampang nanti untuk ditemukan gitu. Jadi nggak usah pakai label juga nggak apa-apa kalau yang PC ini, yang penting network sama gateway yang ada di router 1, router 0. Nah kalau udah kayak gini kita tes dulu hasil pingnya. Nah mengapa violet? Nah karena ini dia berbeda sebuah jaringan, istilahnya apa ya, alamatnya nggak ditemukan gitu. Misalnya kita dari Bogor, habis itu ada satu lagi di Jakarta, otomatis tidak akan menyambung kalau tidak ada sebuah perantaranya seperti kendaraannya gitu untuk membawa si paket ini untuk sampai. Kalau semisal kita ingin menyambungkannya, itu kita harus menggunakan sebuah routing yang namanya bisa memakai routing statik ataupun routing dinamik. Kalau routing statik, kita masukkan network yang ingin kita tuju. Misalnya di sini 192.168.1.0. Nah
Berarti network selanjutnya yang kita tuju ini adalah 172.17.1.0 dan ini. Pertama kita masukkan ke router 0, kita tulis static. Ini sebenarnya kita bisa pakai CLI atau command line interface, kita ngoding ini, atau pakai GUI atau graphical user interface yang kita masukkan di bagian ini, config ini. Nah, networknya itu seperti tadi, network yang ingin kita tuju yang atas ini, 172.17.1.0. Maxnya ini dikosongkan dulu. Next hopnya itu maxnya itu diisi dulu, 255.0.0. Lalu next hopnya itu adalah network yang kita tuju, 192.168.0. di add. Oke, inclusive and max. Oke, coba kita lihat dulu problemnya ada di mana. Serial 255.255.0.0 172.168. Oke, ntar saya cek dulu ya. 172.17.1.1. Ini kemungkinan ada salahnya dari si jaringan ini. Oke, ini coba saya balik dulu. Kalau emang tidak bisa, berarti harus ada yang diubah. Oke, 25255.0 172.17.1.0. Oke, kita add. Nah, ini bisa jadinya yang di add terlebih dahulu itu yang di sebelah atas, baru yang sebelah kanan tujuan. Jadinya dia dari sebelah kanan bawah yang muter itu seperti rotate, baru si yang sebelah kirinya gitu atau sebelah atasnya. Nah, ini kan baru satu network ya di router 0. Begitu juga nanti kita pakaikan di router 1. Seharusnya ini belum bisa ya, kalau misalnya kita konekkan tuh masih gagal karena di router satunya itu belum menerima alamat yang cocok juga. Jadinya kita tulis di sini networknya seperti tadi ya, yang ditulis yang sebelah kanan terlebih dahulu. Ini max itu yang di belakang itu ya, subnet max lah gitu istilahnya. Apa namanya, kita tentukannya biasanya sudah otomatis sih. Kalau misalnya lupa, tinggal lihat aja di tab yang ini nih, interface ini, lihat aja kabel yang terhubung tadi berapa net maxnya itu, nanti muncul kok next hopnya, kita tulis atau tujuan selanjutnya ingin kemana gitu. Oke, dari 2.17.1.0 ini yang ditulis network, jadinya teman-teman jangan sampai salah masukkan yang tulis itu IP, karena kalau ditulis IP dia akan error nanti. Dan terus network karena istilahnya lebih netral atau lebih global gitu daripada IP. Kita add saja di sini. Oke, sudah masuk ya di situ IP rootnya. Kita coba apakah sudah bisa atau belum dari PC 0 ke PC 2. Nah, sudah successful teman-teman. Jadinya konsep routing kali ini sudah berhasil menggunakan routing statik ditambah dengan jaringan lokal LAN. Kita coba nih jaringan lokal bisa di sebuah konsepin seperti ini juga. Misalnya gedung A, ini gedung B. Jadinya ini sebuah gedung A, gedung B. Misalnya di gedung B itu kan dia pakai sebuah router, switch, PC 2, PC 3. Ini sederhana banget sih, pasti banyak komponen yang harus dipakai nantinya seperti server atau segala macam. Tapi ini dasar dulu buat kita masuk ke konsep routing juga di bagian LAN. Oke, ini di sini saya tambahkan saja biar nantinya gampang untuk mengidentifikasi, walaupun tidak pakai ini juga tidak apa-apa sebenarnya. 168.2.1 2.2 192.168.2.3 ya. Oke, seperti itu teman-teman. Ini sudah berhasil dari proses routing nya. Ini kita tes ping lagi dari router ke router, successful. Lalu kita balikan lagi dari router 1 ke router 0.
Textful. Ini jadinya ada dua metode pengetesan ya, ada yang add simple PDU, ada yang juga memakai kompleks PDU. Yang ini seperti simulationnya. Nanti di sini ada. Kita ingin mengirim data dari PC 0 ke PC 2. Lalu kita play. Nah, jadi seperti ada sebuah simulasinya. Dalam pengiriman itu, dia akan berjalan kemana saja paketnya. Nah, seperti itu. Ini juga sangat penting sih buat konsep dari sebuah jaringan, khususnya ya dalam routing statik ini juga. Lalu, nah, jika sudah nanti dia maka ada tulisan sukses di PC yang kita tuju. Ada tulisan seperti centang gitu. Kita tunggu saja ini. Dia akan ke jalan ke switch ke. Oke, dia balik lagi. Kalau teman-teman mau cepat tinggal diklik ini saja, biar nggak nunggu terlalu lama. Nah, ini sebenarnya sih lama sih prosesnya. Oke, seperti itulah teman-teman kurang lebih. Nah, seperti itu kurang lebih teman-teman. Di sininya di penting sudah sukses. Oh iya, lupa saya. Sekarang pakai tes ping ya. Tes di command prompt ping PC yang kita tuju 68. Ini kan dari PC sebelah kiri ya, beda network artinya ya, dengan PC yang sebelah kanan 2.2. Nah, ini sudah berjalan. Oke, lalu kita ping ke network yang punya dia yang sebelah kanan. Sorry, ping dan lupa. Ping. Oke, sudah bisa juga. Lalu kita ping ke network yang punya router itu. 17.1.0 172.17.1.0. Apakah bisa? Nah, kita harus fast forward dulu. Successful. Makanya kita ciriin dari awal, kalau misalnya dia ininya nggak bisa, berarti pingnya juga nggak bisa ya teman-teman. Nah, ini dia agak delay karena dia berbeda ya tipe datanya. Sorry bukan di sini. Tuh, ping 172. Nah, ping 172 17.1.2. Oke, dia bisa 1. Oke, dia bisa 0. Oh, berarti ada bermasalah di 172.17.1.0 nya teman-teman. Coba kita tes dari PC 2, ping ke network yang sama. Oh, dia tidak bisa. Berarti salah satunya permasalahannya itu ada di statik sini. Kita tambahkan lagi berarti 255 0.0. Seharusnya sih seperti itu. Oke, sudah 17.0. Oke, includes netmax. Oke, sorry. Ini cara untuk biar dia mudah untuk terkoneksi, karena ini netmaxnya beda ya. Jadinya biar kita bisa, netmaxnya harus disamakan 255 juga seperti ini. Nah, di sebelah sini juga netmaxnya harus disamakan. Cara analisisnya gitu teman-teman. Nah, nih di sininya juga 255. Jadinya dia biar satu kelas IP dengan si PC ini. Kalau dia berbeda, dia tidak akan bisa. Kita coba ping lagi nih. Apakah sudah bisa apa belum? Nah, bisa kan teman-teman? Jadinya dia harus netmaxnya tuh sama, harus kelas IP-nya tuh sama, baru dia bisa. Oke, mungkin sekian tutorial dasar mengenai routing statik pada jaringan LAN antar dua gedung A dan gedung. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.